Bab 40. Hampir saja ketahuan. Clairsen berbaring di atas ranjangnya, mengeluarkan ponsel melihat jam sebentar. Sudah hampir waktunya Colden Ye tidur, dia menunggu sebentar lagi. Hasilnya Clairsen mungkin karena terlalu marah, setelah berbaring tak disangka tertidur, saat dia bangun, sudah pagi hari di hari kedua. Saat Clairsen bangun, ranjang Colden Ye sudah kosong, dengan cepat dia mengambil ponsel melihat, menyadari sudah hampir jam masuk kerja. Teringat sesuatu, Clairsen dengan cepat membalikkan tubuh turun dari ranjang, merangkak di sisi ranjang Colden Ye. Untungnya, kancing yang indah itu masih berada di sana dengan tenang. Clairsen mengulurkan tangan ingin mengambil kancing itu, jaraknya sedikit jauh, ujung jari Clairsen baru menyentuh, tidak bisa mengambil kancing itu, sebaliknya malah membuat kancing itu terdorong. Melihat kancing itu menggelinding ke depan lagi, sampai ke tempat yang lebih jauh lagi darinya, Clairsen hampir pingsan. Posenya sekarang ini sudah batasnya, masuk lebih dalam lagi dia tidak bisa menggapainya. Clairsen hanya bisa bangkit ke sisi lain mencoba apakah bisa menggapainya, tidak disangka sisi lain lebih jauh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara dingin tiba-tiba terdengar. Clairsen sangat terkejut. Ini adalah suara Colden Ye, dia. Bukankah seharusnya pergi bekerja ke kantor? Kenapa bisa tiba-tiba kembali? Clairsen berbaring di sana tidak bergerak, karena dia masih tidak tahu harus memberi reaksi apa, bila bangun dan ketahuan bagaimana. Dia berbaring di sana tidak bergerak, lebih mencurigakan, Colden Ye memicingkan mata, menggerakkan kursi roda di tangannya ke arahnya, saat hampir sampai di sisinya, Clairsen baru bangun, tangannya memegang sebuah anting. "Antingku terjatuh di tempatmu, jadi mencarinya." Tatapan Colden Ye melihat sebuah anting yang berkilauan di tangannya. "Sepertinya kamu sangat gugup." Mendengarnya, Clairsen merasa sesak napas, "Tidak. Tidak." Colden Ye mengangkat alis, meneruskan memutar kursi roda mendekat, aura pria yang kuat seketika perlahan mendekatinya, "Kalau begitu, kenapa kamu melihat kemana-mana dan berkeringat?" Clairsen dengan cepat mundur satu langkah besar, keluar dari kepungan aura Colden Ye yang kuat, "Aku hanya mencari antingku, cuaca sedikit panas, aku barusan mencari sangat lama, jadi sedikit panas." Selesai bicara, Clairsen membalikkan badan berjalan ke arah kamar mandi, dia harus pergi mandi. Alasan dia tidak khawatir Colden Ye menyadari adalah karena dia duduk di atas kursi roda, bila tidak ada orang yang membantunya, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan melihat sebenarnya ada apa di bawah kasur, jadi kancing itu di sana seharusnya akan sangat aman. Jadi hari ini dia bisa dengan tenang pergi bekerja. Sebelum Clairsen pergi bekerja, Tuan Besar Ye kembali memanggilnya ke ruang baca, menyuruhnya hari ini harus mencari waktu pergi ke Luz Corp mencari Stewart Lu, membicarakan masalah kerja sama kali ini. Bahkan berpesan padanya tidak boleh memberitahu hal ini pada Colden Ye. Setelah Clairsen sampai ke perusahaan, dia terus merasa risau. Pendapat kedua kakek dan cucu ini berbeda, dia terjepit di tengahnya benar-benar kesulitan. Perintah Tuan Besar keluarga Ye, dia tidak berani melanggarnya. Akhirnya Clairsen berpikir, lebih baik bangkit keluar. Setelah duduk di atas mobil dia berkata pada supir taksi, "Halo, mohon pergi ke alamat ini." Clairsen memberitahu lokasi Luz Corp yang sudah dia periksa kepada supir. Setelah sampai di Luz Corp, Clairsen langsung pergi ke resepsionis, baru menyadari dia sama sekali tidak memiliki janji. "Maaf Nona, bila tidak ada janji tidak bisa bertemu dengan CEO Lu, Anda ada urusan apa?" Resepsionis menatapnya dengan curiga, tatapannya terjatuh pada pakaiannya. Clairsen dipandangi hingga wajahnya merah, teringat ucapan yang diucapkan Colden Ye kemarin malam dan hal yang terjadi saat pertama kali pergi ke Yes Corp. Sepertinya, dia harus mengganti beberapa setel baju. "Kalau begitu aku membuat janji akan datang lagi sore hari."
Selesai bicara, Claire Sen meninggalkan Luz Corp. Saat dia keluar dia tidak minta izin pada Golden Ye. 2 hari ini Golden Ye menganggapnya sebagai orang tidak terlihat di dalam perusahaan, sama sekali tidak perlu bantuannya, ditambah Tuan Besar Ye mengatakan tidak boleh membiarkan Golden Ye tahu tentang hal ini. Jadi dia tidak mengatakannya. Jadi Claire Sen sembunyi-sembunyi kembali ke tempatnya duduk sebentar, tidak ada yang terjadi, dia baru menghela napas lega. Setelah tenang Claire Sen baru menelepon Luz Corp. Setelah memberitahu maksud kedatangan dan identitasnya, siapa tahu di ujung sana langsung memutus telepon, Claire Sen tertegun, hanya bisa menelepon kembali. Kali ini orang di ujung telepon dengan sangat tidak sungkan berkata mengejeknya, "Nona, bila kamu menelepon lagi mengganggu jangan salahkan kami tidak sungkan." Selesai bicara kembali memutus telepon dengan suara, "Bruk." Claire Sen meletakkan telepon dengan tak berdaya. Sikap lawan kelihatannya sangat keras, sepertinya setelah Stewart Lu kembali dia berpesan pada mereka. Tidak bisa membuat janji, hanya bisa menunggu malam hari setelah pulang kerja memberitahu Tuan Besar Ye. Saat mendekati pulang kerja, Sally Han menelepon Claire Sen, membuat janji bertemu dengannya. Claire Sen menyanggupi. Claire Sen selesai membereskan barang berjalan ke pintu lift. Kebetulan Arthur Xiao juga mendorong Golden Ye keluar dari dalam kantor. Melihatnya, Claire Sen dengan sedikit bersalah memalingkan tatapan. Akhir-akhir ini dia tidak memperhatikannya, seharusnya tidak tahu perihal dia pergi keluar tadi pagi bukan? Asisten Sen. Panggilan Arthur Xiao padanya dari Nona Sen menjadi asisten Sen, sangat alami. Menghadapi Arthur Xiao, Claire Sen berterima kasih. Bagaimanapun dia memindahkan ranjang itu untuknya, menyelesaikan tidak sedikit masalah untuknya. Akhirnya Claire Sen melihat ke Arthur Xiao, di wajahnya secara alami muncul senyum yang lembut, mengangguk padanya. Senyum itu sangat mempesona, membuat mata Golden Ye tidak nyaman, dia mengernyitkan kening. Arthur Xiao sudah lama mengikuti Golden Ye, dia ingin melakukan apa menggerakkan jari saja Arthur Xiao langsung mengerti, saat ini aura yang keluar dari tubuhnya lebih dingin, Arthur Xiao segera tersadar. Tuan Muda Ye akhir-akhir ini sedikit tidak beres bukan? Ding! Lift tiba, Claire Sen menunggu setelah Arthur Xiao dan Golden Ye masuk, dia masih berdiri di tempat tidak bergerak. Asisten Sen, apa kamu tidak masuk? Arthur Xiao tidak tahan bertanya. Claire Sen tersadar, tersenyum, aku lupa sepertinya belum mematikan komputerku, aku periksa sekali lagi, kalian pergi dulu saja. Selesai bicara, Claire Sen melangkah ingin pergi, tidak disangka Golden Ye di saat ini berkata, masuk. Langkah Claire Sen berhenti, dia menoleh melihatnya, tapi Tuan Muda Ye, komputerku. Komputer sudah dimatikan. Bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya. Claire Sen. Dia sudah berkata seperti ini, dia masih bisa bicara apa? Hanya bisa melangkah masuk. Setelah masuk, pintu lift perlahan menutup. Lift yang kecil ditutupi oleh aura dingin dari seluruh tubuh Golden Ye, Claire Sen ingin menghindar pun tidak memiliki tempat. Apa tadi pagi kamu keluar? Hati Claire Sen mencelos. Tidak pergi. Dia teringat Tuan Besar mengatakan padanya jangan biarkan Golden Ye mengetahui. Tidak. Golden Ye mengangkat alis, suaranya jelas lebih galak. Claire Sen terkejut. Apa masih tidak bicara jujur? Aku tadi pagi memang keluar sebentar. Pergi melakukan apa? Bersambung.